Tahukah kamu, setiap kali seseorang menyalakan rokok, ada uang negara yang ikut terbakar. Setiap kepulan asap yang naik ke udara meninggalkan jejak rupiah miliaran jumlahnya. Itulah DBH CHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau dari rakyat, seharusnya kembali untuk rakyat. Tapi saya tanya, benarkah begitu? Faktanya banyak yang dikorupsi secara halus, bukan lewat amplop, tapi lewat kebijakan. Bukan lewat perampokan malam hari, tapi lewat rapat-rapat resmi, notulen, dan tanda tangan pejabat. Setiap tahun, Indonesia menerima lebih dari 8 triliun rupiah dari DBH CHT, dan provinsi seperti Nusa Tenggara Barat menerima sekitar 610 miliar rupiah. Pertanyaannya, berapa yang benar-benar sampai ke petani tembakau dan berapa yang menguap jadi proyek, jadi pokir, jadi jalan menuju kantong politikus? Dana ini dalam aturan PMK nomor 72 tahun 2024 sudah sangat jelas. 50% untuk kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas bahan baku dan industri tembakau, 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk penegakan hukum dan pemberantasan rokok ilegal. Tapi lihatlah realita di lapangan. Yang muncul justru kegiatan seremonial, bimtek tanpa makna, perjalanan dinas yang tidak relevan, dan lucunya semua dibungkus dengan kata sakti sesuai juknis. Sesuai juknis tapi tidak sesuai nurani. Inilah penyakit kronis birokrasi kita. Aturan dijadikan tameng, bukan panduan. Mereka gunakan pasal bukan untuk kebaikan, tapi untuk mengamankan permainan. Saya menduga 0,5 triliun dana di NTB itu tidak sampai pada rakyat yang seharusnya menerima. Banyak yang jadi pokir anggota dewan, banyak yang jadi proyek bencakan para pejabat daerah. Dan percayalah, ini bukan hanya terjadi di NTB. Pola yang sama terjadi di banyak provinsi lain di Indonesia, misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi, hingga Lampung. Ini bukan kebetulan, ini sistem yang rusak, dan semua orang diam karena sudah terbiasa. Padahal, DBH CHT ini bukan sekedar ruang, ia adalah napas petani tembakau, ia adalah biaya rumah sakit bagi warga miskin, ia adalah instrumen keadilan sosial. Tapi ketika uang ini dikebiri, rakyat kehilangan harapan. Pak Purbaya, Anda Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini. Saya ingin Anda turun tangan, lakukan audit nasional, buka seluruh laporan daerah penerima DBH CHT. Jangan biarkan uang rakyat ini dijadikan sapi perah politik. Kita butuh transparansi, kita butuh moralitas fiskal. Kita butuh pejabat yang tak takut kebenaran. Negara ini tidak akan hancur karena kekurangan uang, tapi karena hilangnya moral dalam mengelola uang. DBH CHT seharusnya jadi instrumen kebaikan, bukan instrumen politik. Uang bisa hilang, jabatan bisa berganti, tapi dosa publik tidak pernah kadaluarsa. Ingat, negara kuat bukan karena pejabatnya banyak, tapi karena rakyatnya berani bersuara.